Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera juga bagi saudara-saudara semuanya ya. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin kita renungkan, saya akan share firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Judulnya adalah menyia-nyiakan kasih karunia. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2, saya bacakan untuk kita semua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kasih karunia Allah itu bisa disia-siakan oleh anak Tuhan. Ya, kasih karunia itu bisa sia-sia. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah bagi kita adalah Tuhan menebus dosa kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia mati untuk kita. Dia berjanji akan menyertai kita, membuat kita bahkan lebih daripada pemenang, gitu ya. Adalah semua kasih karunia Allah, ya. Memastikan bahwa masa depan kita bersama dengan Tuhan di sorga. Itu kasih karunia Allah yang luar biasa. Ternyata kita bisa membuatnya menjadi sia-sia. Tidak berarti, tidak kita dapatkan. Ya. Dan ini adalah nasihat Rasul Paulus sebagai teman sekerja katanya. Berarti ini juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pekerja-pekerja Tuhan. Bukan hanya sekedar jemaat Tuhan. Dia sudah anak Tuhan, sudah jadi pekerja Tuhan, tetapi bisa menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah, itu sebabnya ternyata kita bisa melihat ada orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa, dan ada sebagian orang yang tidak menikmati kasih karunia Allah itu begitu rupa. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa tidak dia dapatkan. Nah, mengapa saudaraku ya? Nah, merujuk kepada misalnya cerita Tuhan Yesus tentang anak bungsu. Ya, seorang bapa memiliki 2 anak bungsu dan anak sulung, yang menurut saya dua-duanya menjadi pada awalnya jadi kehilangan, terutama kalau anak bungsu ini ya, kehilangan kasih karunia, ya. Ya, yang anak bungsu jadi pergi, sedangkan anak sulung walaupun dia di dalam tetapi tetap sia-sia kasih karunia Allah. Dia tidak mengerti. Nah, jadi saya pikir kira-kira ada 3 hal ya, 3 hal yang membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Kapan itu? Yaitu yang pertama adalah ketika ia tidak mengerti bahwa kasih karunia Tuhan sudah memberikan semua kasih karunia, ya, tetapi ya dia sudah harusnya memahami bahwa Tuhan menyediakan semua yang dia perlu, bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, bahwa Allah menyertai dia, tetapi dia tidak mempercayainya, ya. Tidak mempercayainya. Dia melupakan anugerah Tuhan, ya. Jadi dia melupakan anugerah, dia malah percaya pada kemampuan dirinya sendiri,
malah datang mungkin ke dukun gitu, kembali kepada mempercayai hal-hal yang tidak eh, tidak benar, ya. Nah, dia melupakannya, ya. Dia tidak mengerti, tidak memahami atau tidak percaya akan kasih karunia itu, ya. Nah, yang kedua adalah dia tidak menjadi pelaku firman, ya. Harusnya dia tahu bahwa dia melalui firman Tuhan yang didapatkannya melalui dengan kalau dia melakukan firman Tuhan, maka janji-janji Allah itu akan dia dapatkan, karena semua kasih karunia itu, ya, dia harus menjadi pelaku firman, dia harus melakukan firman baru dia mendapatkannya, ya. Dan satu hal lagi adalah karena dia cepat menyerah. Ya, kalau saja anak bungsu itu dia menyerah, dia tetap mau dikuasai oleh si jahat, udahlah kamu nggak usah pergi lagi, malu gitu misalnya, maka anugerah Allah itu tidak dia dapatkan kembali. Tetapi bersyukur dia tidak menyerah, dia pergi kembali kepada bapaknya. Ya. Apa yang membuat tadi dia jadi terusir? Ya karena tidak melakukan firman. Dalam pengertian karena dia ingin mengerjakan apa yang dia mau saja, ya. Sehingga dia kasih karunia Allah itu di rumah bapaknya, dia harus pergi dan memfoya-foyakan semuanya. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, seperti ayat yang kedua tadi, waktu ini adalah waktunya, mari kita jangan sampai menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Hari ini, ya, tahun ini, kita mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Jangan hanya sekedar harapan, tetapi bangkit, mau bergerak, meraih semua apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Percayai Allah kita, jadilah pelaku-pelaku firman. Ya, ingatlah bahwa segala sesuatu Allah sudah kerjakan bagi hidup kita. Tinggallah di dalamnya, percayai itu, ngototlah dalam hal itu, saudaraku, ya. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan mengenai orang-orang yang mengerti, ya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik, luar biasa baik, ya. Ya, itu yang mengalami mukjizat Tuhan, ya. Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya, perempuan yang sakit pendarahan itu berkata, asal ku jamah saja, ujung jubahnya saja, saya akan sembuh. Ada orang-orang yang berani, orang-orang kusta datang, Tuhan, ya, sembuhkan kami. Orang buta berteriak-teriak, ya, sembuhkan. Dan apa yang terjadi? Mereka semua mendapatkan apa yang mereka rindukan, ya. Orang-orang membawa saudaranya atau yang mereka kasihi yang lumpuh sampai dia bongkar atap, ya, supaya ketemu sama Tuhan dan mereka menemukannya. Mari kita mengingat kasih anugerah yang luar biasa, mengejarnya, berusaha mendapatkannya, saudaraku, ya. Kasih karunia, pemulihan, ya, kesembuhan, ya, berkat Tuhan. Mari kejar kepada Tuhan kita, bukan pada yang lain, ya. Dan jadilah pelaku firman, taati firman. Kalau Tuhan berkata, oke, ya, kembalilah gitu, ya. Lakukan ini, ya. Jadilah pelaku firman dan jangan mudah menyerah. Maka kasih karunia Allah akan kita alami senantiasa, kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Tuhan memberkati, mari kita memakai doa pagi ini juga menjadi satu kasih karunia Allah. Tidak
menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa. Mengapa kita harus bersama-sama berdoa? Karena kita tahu kuasa doa. Firman Tuhan berkata, kuasa doa apabila 2-3 orang berkumpul meminta sesuatu, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita memakai kasih karunia Allah dalam doa ini juga, supaya kita terus bersemangat, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kota di mana kita ada akan dipulihkan oleh Tuhan. Kesejahteraan kota kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan Indonesia dimenangkan bagi Tuhan kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku.